warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzalal Qur'an hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdah la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma innaka afuwun tuhibul afwa fa'fu anna ya karim. Salam kehormatan kepada guru-guru kita, para alim ulama suluh bendang dalam nagari, manyuluh koto nagari, nan mengaji halal jo haram, katonyo kato hakikat, jikoplah sarak nan bakato, utang diadai nan memakaikannya. Salam kehormatan kepada ninyak mama, kapai tampe batanyo, kapulang tampe larito. Salam kehormatan kepada tahu cariak pandai, nan tahu yang jogendiang, tahu dibayang kato sampai. Salam kehormatan kepada bundokan duang, limpapeh rumah nang gadang, sumarak di dalam nagari, hiasan di dalam kampung, kau duang-duang ke Madinah, kau yuang panji ke Sarugo. Salam kehormatan kepada pemuda dan pemudi, pemuda dan pemudi harapan bangsa jo agamo, angke adai jo agamo jan sampai binaso. Umumnya segala kita bapak ibu-ibu yang hadir di rumah Allah ini yang sama-sama kita cintai, mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Segala puji milik Allah. Sampai kini Allah masih memberi kita kehidupan pada malam yang ke-23 atau malam yang ke-22 atau malam yang ke-21. Yo, iya. Sebab awak mulai bagi tingkir roda. Ada nan puasa hari satu, ada hari yakai, ada hari sinayan. Yang penting naya muah naya untuk Ramadan kok. Nan bedo kan dak muah naya untuk je baru. Nan puasa tawi, nai no tinggal. Alhamdulillah. Yang penting kita naik joto Ramadan sehingga kita sampai ke tujuan, mendapat tujuan dari puasa itu, la'allakum tattaqun. Salawat dan salam untuk Nabi besar kita, yakni Maulana Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kepada beliau diturunkan Al-Quran, tentunya adalah hudan linnas, untuk petunjuk de kita, petunjuk dalam berakidah, petunjuk dalam bersyariah, dalam beribadah, petunjuk lo dalam kehidupan kita sehari-hari. Bapak Ibu, sebelum kaji kita sampaikan secara bersama-sama, Ambo terlebih dahulu mohon maaf kepada Bapak Ibu sebesar-besarnya. Sabarleh kepala. Bagi orang Bapak Ibu, korang ketik muda mata. Ko umur alun 1 tahun jaguang.
kok darah alun satampuak pinang. Kecil anak muda kini baru tak tahu maka tak kenal, tak kenal maka tak sayang, tak sayang maka tak cinta. Al-Quran mengecean, inna khalaqnakum min zakari wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum innallaha alimul khabir. Kecil Allah kami jadian manusia basuku-suku babangsa-bangsa agunonyo lita'arafu untuk saling kenal mengenal. Nanambo ko namamo lari sawit de anak itu tadi Alpisah Putra, panggilan sehari-hari dia orang gaib si alamatnya di Dadok Putiah. Dadok Putiah tu di Kelo Apa tu sampai orang mambiak kasiak bapak di Batu di Subaliak Batang Aye tu ada kampung kete namanya Dadok Putiah. Pak aku badamu Dadok Putiah, upoi yang mengembangkan agama di situ pertama sekali memang Dadok Putiah. Dadok Putiah bapak ibu. Jadi ada kuburannya di Jirai namanya yang setiap tahun diziarah itu orang. Karena itulah bahasa namanya nagari Dadok Putiah itu. Korongnya Lampayang, nagari Kuranji Hilir, kecamatannya Sungai Limau. Satamai SD awak diserahan dek gae ke pondok pesantren. Jadi dasar ilmu agama bapak ibu lagi dapat di pondok pesantren untuk awak orang gae lagi menyerahkan ke pondok pesantren Taman Pendidikan Ulama Zuama, yaitu di Tapus namanya. Taman Pendidikan Ulama Zuama di daerah Pariaman Selatan atau Binasi atau Marungi Jalan Kaulaan selama 6 tahun. Setelah itu mungkin ditakdirkan oleh Allah untuk menyambung ke iya memuncul padang senior ambo do siko babu. Kalau senior itu tahu ruawa itu yaitu Pak Ali Imran SOSI. Iko adalah senior dari ambo ketika kuliah di Padang dulu. Alhamdulillah kini kita balik ke kampung bapak ibu. Tentunya adalah kalau awak menuntut ilmu, gunanya baik ilmu itu untuk awak dulu, sudah tu untuk membimbing sanak kemanakal kita supaya nyotam ajaran yang luwih. Bapak ibu rahimahullah, lebih seminggu yang lalu ambo ditelepon de rekan ambo Ustaz Nanang untuk mengisi acara pada malam kini ko. Ambo kecian mungkin ambo tidak bisa. Sebab main kaman sholat sudah sembahyang tuh paling indah jam 9. Bicarakanlah dulu cuma. Jadi kecil Ustaz Nandang dah ada kami tunggu. Aupue tadi dalam perjalanan bapak ibu ditutup dulu jalan lambe. Kecil Ustaz Nandang kalau bayi joto lambe, bayi jodan cah. Jadi bapak ibu ditutup dulu jalan lambe Rasulullah nanti. Makanya tadi wak minta ke Ustaz Nandang minta lah dulu pada kada lanjutan tapi lah ambo pun rela. Jadi setiap Nandang biarlah kami tunggu. Jadi basuhan suyo bapak ibu ukur jangan ko separuh nuzul ko kan bahasa Arab ko bapak ibu, tapi sudah menjadi bahasa Indonesia. Di nuzul itu artinya turun Al-Quran yang sama yang kita cari kini. Berarti Al-Quran kok ndak di teh dunia berdoku. Berarti kalau turun kok turunnya di teh Pak. Jadi kalau di teh di mata Al-Quran tuh timbul pertanyaan Bapak ini. Al-Quran yang 30 juz, syaratnya yang balai sore 6.666 ayat atau 6.236 ayat, berarti ya tak ada teh sama Bapak Ibu sebelum turun. Bapak sebelum nuzul di mata tentu nak kabar kita baca oleh Bapak Ibu. Al-Quran baca dalam surah Al-Buruj
Apa kata Allah? Bal huwa Qur'anun Majid fi lawhin mahfuz. Al-Quran yang mulia itu di lauh mahfuz kowe bapak dulu. Sina letak kowe dulu. Sabar lapeh kateh dia kong. Timbul pertanyaan balik, di mana koye lauh mahfuz kok? Bu, di mana tak lauh mahfuz kok, Bu? Telangi ya, mana jalan telangi itu nak. Kalau awak terjemahkan lo ke bahasa awak, lauh itu artinya batu tulis. Mahfuz itu terjaga. Jadi lauh mahfuz adalah tempat menyimpan segala rahasia Allah terhadap seluruh urusan makhluknya. Disimpan di Allah di lauh mahfuz. Maka takdir perjalanan hidup awak manusia di sini disimpan Bapak Ibu. Termasuk Al-Quran. Dari lauh mahfuz itu diturunkan oleh Allah ke Baitul Izzah. Dari Baitul Izzah diturunkan ke langit dunia. Dari langit dunia diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam secara berangsur-angsur. Jadi nak badan tuang je kan 37 serempak dulu. Tang je dulu tidak. Tapi diturunan secara berangsur-angsur melalui malaikat Jibril. Bagaimana mulai? 22 tahun, 2 bulan, 22 hari, atau kece orang lebih kurang 23 tahun. Sampai di Makkah atau di Madinah. Langsung saya zuruh tak bu. Kesang gua jadi dah. Kenapa guna Quran tak? Bapak Ibu rahimakumullah. Bila Nabi sallallahu alaihi wasallam diturunkannya Al-Quran kepada beliau, ketika umur beliau mendekati 40 tahun, Nabi berfikir akan umatnya Bapak Ibu. Dicaliak sabali Arab tu menyembah berhala. Disebutkan dalam kitab Ruhul Badaniyah. Perkataan Ja'far bin Abi Thalib, kunna nahnu jahiliyah na'budul asnam. Kami sama jahiliyah menyembah berhala. Jadi Tuhan orang ketika itu Bapak Ibu berhala. Berhala itu yang menjadi Tuhan. Bahkan menurut sejarah disebutkan digantung di Ka'bah. Nabi awak waktu kenek Bapak Ibu sering bermain ke dalam Ka'bah. Nampak ada berhala-berhala yang ditagaan oleh orang Quraisy itu yang disembah. Nabi awak bebas masuk. Keluar masuk ke dalam Ka'bah. Bapa bebas karena kakeknya adalah penjaga Ka'bah. Suatu ketika Bapak Ibu Nabi taman ruang mencari orang yang sedang menyembah berhala. Kalau menyembah berhala itu kami tak tolong ke berhala itu Bapak Ibu. Sedang taman ruang tu didakeknya di Nabi, kecik Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bakui kolon akan disambah di dalam kowe. Kecik Nabi dan awal dia nak mengarik dah. Dimbau nak bunyi. Baalah ugang kau ketia. Upetah talalu gosok di Nabi taga jatuh berhala tu Bapak Ibu. Ketika berhala jatuh dimpo, ugang sedang menyembah. Ini dalam kisah dibaca Bapak Ibu. Dan ini diriwayatkan oleh Siti Aisyah di dalam hadisnya. Tentu tak kajui orang yang sedang menyembah tadi. Ini
nyota kajui Nabi awak lari. Dikajai Nabi awak. Nabi awak camen begang yang kolah kaden kok. Nyo sedang semayang bagai dua tadi gua. Upwe Nabi lari, barape Nabi deh. Kece kan Nabi awak Muhammad mau kasih banyak ayo. Baku minta makasih Upwe kalau berhala tu lajat tuah kayak berarti permintaannya dikabulkan dari berhala. Berarti turun berkahnya. Itu salah satu cerita dalam bagaimana orang itu menyembah berhala bapak ibu. Jadi itu yang terjadi di masa jahiliyah. Jadi zaman jahiliyah itu bapak ibu bukan orang indah. Jahiliyah karena indah Tuhan. Indah tentu Tuhan yang kali sembah. Orang jadi dia sudah berdagang ekspor impor. Nak tahu dawak bapak ibu. Awak juga pinang ke Singyang. Garasannya ke Padangnya, di antar kota, ke negeri Sam, ke Yaman, dengan kapilah dagangnya. Yang dibawa berbagai macam alat pertanian dan perdagangan. Jadi bapak ibu yang jahiliyah itu adalah tidak kenal dengan Tuhan. Wak tarik kini bapak ibu. Zaman kini orang banyak lo nak kenalnya Tuhan dan bapak ibu. Bapak nak kenal karena dek mempatuhian dunia. Tuhan nomor 71. Nampak tiang dunia apa bisa diganggap, bisa dikaca. Bapak ibu rahimahullah, Nabi kau pikirkan. Akhirnya Nabi namanya bertahanus kok bertabarur namanya. Bertabarur kok mengasingkan diri, memikirkan umat, bagaimana dia mencari solusinya terhadap umat yang ada. Dipilih tampil di Nabi Gua Hira namanya. Di Gua Hira. Gua Hira kok iyo bana tinggi menakikin bapak ibu. Juga jauh menaki ke situ. Disitulah Nabi mengasingkan diri. Ketika mengasingkan diri itulah datang perintah dari Allah kepada malaikat Jibril supaya menyampaikan 5 ayat saja ini. Surah Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Iqra, bacalah. Bapak ibu, kecik Nabi awak ma'ana biqori, ambo tak bisa membaca dong. Iqra, bacalah. Ma'ana biqori, ambo tak bisa membaca dong, cik Nabi. Iqra, bacalah. Ma'ana biqori, ambo tak bisa membaca dong. Bapak ibu, kalau awak berpikir mungkin secara normal, dia Nabi wah tak pandai membaca orang. Nabi awak disebut sebagai Nabiul Ummi. Apa Nabi Ummi itu? Tidak bisa menulis, tidak bisa baca. Nah, itu yang Ummi itu bapak ibu. Kalau di surau, di masjid, bersalawat, kalau di Jumat kita curang, kenapa? Nabiul Ummi. Nabi yang tidak bisa menulis, tidak bisa membaca. Kan dia Nabi itu? Tidak bapak ibu. Nabi wak salah satunya sifatnya adalah fatonah. Fatonah itu adalah cerdas. Nabi wak cerdas. Siap disampaikan 10 detik. Siap disampaikan 10 detik. Makanya Al-Quran yang 30 juz ke bapak ibu langsung direkam di Nabi ke dalam utarnya, langsung disimpan ke dalam dadanya. Awak bapak ibu lah kali baca, lah 10 kali. Nan sabari itu tinggal di kapalo setengah kali. Dibaca 1 kali, alun juga beda. Tapi kalau Nabi awak
mode macowohnya Bapak Ibu. Karena Nabi cerdas. Apa rahasianya ba'a Nabi wa Ummi? Tentu ada rahasia Bapak Ibu. Rahasianya supaya ulang yakin iko Al-Quran datang dari Allah, ndak ulang membuat doh, ndak Muhammad membuat doh, tapi yang membuat adalah Allah. Tanzilum min Rabbil Alamin, turun dari Rabb semesta alam. Itu rahasianya Bapak Ibu. Salilah mode itu benar dituduh yo Muhammad membuat. Al-Quran tu Muhammad buat dia, syair itu ya. Itu rahasianya kenapa Nabi Yawat tidak bisa menulis, tidak bisa membaca. Lalu kata Jibril, ikuti bacaanku. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Iqra, bacalah. Di Bapak Ibu dalam tafsir Iqra kong, bacalah, bukan bacalah saja artinya, tapi menghimpun. Jadi kalau dibaca dihimpun ayat huruf-huruf hijaiyah tadi, makanya menjadi satu ayat, menjadi satu kalimat. Setelah itu diteliti. Maka Iqra itu adalah meneliti, menelaah. Seperti Quraisyhat meneliti, menelaah. Sebab ketika itu alun ada Al-Quran, alun kata cermat. Al-Quran ada di Pak Bu. Baru ada 5 ayat. Kenapa disuruh membaca? Apa yang dibaca? Bismillahirrahmanirrahim. Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Jadi yang dibaca Bapak Ibu ciptaan Tuhan. Ciptaan Tuhan yang dibaca. Siapa ciptaan Tuhan yang paling dake Pak Bu? Kita manusia. Kalau alam kau kadang kaji Bapak Ibu. Tujuan langit, tujuan bumi, planet beserta isinya. Tidak kata kaji itu loh Bapak Ibu. Ada alam yang paling nenek. Awak manusia kok. Balaki pisau sirawit kagalah batang lintakwang silodang ambil kayu. Satiap jadikan lawit, sakapa jadikan gunung, alam tak kembang jadi guru. Apa alam yang tak kembang? Iko awak ko alam bapak ibu-ibu iko menjadi guru. Iqra baca dia. Dari bau mulai baca. Siapa ko ya? Itu bapak ibu. Awak ko siapa? Dari bawah datang mengawak ke dunia ko. Lapar ke dunia ko kakak maru adanya. Itu baca itu bapak ibu. Dari bawah awak ko dari tanah yang awak injak setiap hari bapak ibu. Laqad khalaqnal insana min sulalatin min tin. Kami sudah menjadikan manusia dari saripati tanah. Mana saripati tanah tadi bapak ibu? Ibu-ibu bayi kabalai. Di Bali bayang 3 kabe. Ya bu? Ibu ni tak boleh ba? Kau kajang ni ba? Di Bali bayang 3 kabe. Di Bali kacang panjang. Di Bali cubada. Nan bayang cubada kacang panjang tiba rumah dimasak. Siap dimasak. Awak makan masak mo.
Ajoa makan, awak makan lo. Sudah makan, alira jam 10, tentu awak lalu lain. Ya bu? Nan lalu tadi itu, setelah awak makan ke bapak ibu, itulah yang menjadi saripati tanah. Air mani itu saripati tanah bapak ibu. Makanya tak boleh kita sombong dan tongih bapakku. Awak ko dari saripati tanah. Saripati tanah itulah diinjak-injak adik tiap bapak ibu. Bayang tu kan injak tiap lah. Coba dah lari ke sungai nyawa dah burung tupai. Tanah nan wa injak ikut sagalo tampe pembulangan nan buah ya nan musuh. Dan itu kita kamu. Iku kan gagah ibu kamu, encak ibu bukan nebe baju je kok. Kan delah bias je. Cuma bias. Baka cik orang papa ibu jangan kalau tunggu je bila keadaan cayo. Kok konon manusia? Kenapa manusia ini memang diciptakan oleh Allah dalam keadaan sebaik-baik bentuk? Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh kami sudah menciptakan manusia sebaik-baik bentuk. Dari sinan kita bapak ibu. Mangkonyo katiko menjadi air mani ampe 10 hari. Segumpal darah ampe 10 hari. Segumpal daging ampe 10 hari. Kemudian datang malaikat meniupkan ruh. Kalau ruh lama suak bapak ibu baru mengali janin tadi. Ya bu? Kandungan ibu-ibu mengali kalau lah baumue 1-20 hari. Baunya mengali. Bapak mengali karena lah doa angok. Lah adonya katiko itu baru ditentukan nasibnya manusia. Apakah setelah dia nyawa langsung lagi ke bumi tidak? Kece Al-Quran ado nan samini duitnya tidak jadi ya. Ado nan sajam, ado nan 5 bulan, ado nan 6 bulan, ado nan 7 bulan gugur, ado 8 bulan gugur, ado 9 bulan. Kapan cakap dia? Tiba dia? Tangea bapak ibu. Tiba date dunia manangi. Ananya tanginan. Tagana janji dengan Allah Subhanahu wa taala. Bila janji itu? Ketika di alam ruh. Dalam surat Al-A'raf ayat 172. Qalu bala syahidina. Kan Tuhan bertanya bapak ibu. Alastu bi rabbikum qalu bala syahidina. Apakah aku ini tidak Tuhan engkau? Qalu bala syahidina. Benar ya Allah, syahidina. Dalam tafsir disebutkan bapak ibu, syahidina itu yang menyaksikan malaikat. Mereka menyaksikan ketika awak bersaksi Allah adalah Tuhan awak. Makanya lain kata dunia langsung awak mengalau tak karena janji ya Allah kok janji kaindah kali tapeti utang indah kababaye maka badan akan binaso barong-dorong masuk neraka. Makanya malu luang bapak ibu manangi nan awak mencari bapak yo galak awak ayahnya dua galak nan bayi nan lagi mana manangi langsung disosong doa azan Allahu Akbar Allahu Akbar. Dimasukkan nilai tauhid ke bayi tadi bapak ibu. Kalau dia zanan nyolai bapak ibu ayah ini itu tentu ayah nan pandai azan no. Kalau nyu pandai azan berarti pandai sumayang. Jadi ibu kalau mencari binantu nanti nan pandai sumayang cari dulu. Jangan tanyuan di makara jowe dulu.
Di bapak ibu rahimahullah, awak lah ini kata dunia langsung kuat awak indah. Nggak langsung kuat kita dapat bu. Tidak bisa tagak seorang, tidak bisa mengecek, tidak bisa menganggap, tidak bisa makan, tidak bisa melakukan baju. Khuliqal insanu dha'ifa, manusia diciptakan lemah. Coba bandingan awak sama taganak kita kamu. Mana kuat kira-kira? Hah? Kuat dan naik. Taganak awak kalau nyolain langsung dia tagaknya langsung madoncang tentu dia susumbu ede. Kalau apa? Jangan bajalan ibu awaknya tentu dewa. Maksudnya manusia itu lemah. Allah tu apa? Nggak ada yang dibawa kategorinya apa dah? Saleh banangnya. Yo bana batalan yang mulai Jawa lah iya kategorinya apa? Apa isyaratnya bapak ibu? Awak lah iya kategorinya apa? Batalan yang mulai kembali kepada Allah. Allah tulu balik. Mengkono ketika dapat bangkit dari dunia, dapat ilmu dari dunia, dapat harta dari dunia, tidak bisa dibawa berbahu. Tapi yang baik hanya amal awak. Oleh karena itu, begitu lemahnya manusia ketika dilahirkan, Allah mulai gadam, ia kuat bahu. Dari umur 10 tahun sampai umur 40 tahun ikut sedang bujahai ke bapak dia. Ikut nak tahu hujan depannya. Dicari alangan lah balangan, dicari bating lah bating, awak lah kuat. Mata sadang tajam, talingo sadang nyayang, awak sadang dabok. Tapi kalau lalabia umur 40 bagi kira-kira baku. Lalabia umur 50 bagi kira-kira. Lalabia umur 60 bagi kira-kira. Allah mengirim WA ke awak. Kalau umur 60 baku, mulai aja dari umur 45 WA lah dikirim Allah ke awak. Nah, kalau dulu kan SMS namanya. Kalau kini bang WA aja kita. WA yang kirim kece Allah kuare nagiah gambui putih cece deh. Dan kanduan yang sesene deh. Disambui ada apa kawan? Indah. Indah tu disambui Allah. Tapi ketika baca min awak kawin kan. Kenapa bapak ini kok? Kalau dia umur panjang ni Allah, mato lah mulai kabue, uban lah mulai batabue, gigi lah pilah dagang tu lalu, bapikir-pikir lalu tengah malam, ada nak tahu denda, bapak nak tahu, basuh sepuluh dulu kok, lucu ye barawak ko sa dua denya, ancak besok pagi je lah. Satu ketika bapak ibu tidak ada kapilah dagang ko lalu dah kecik pudel kamar dan kapai marampok lagi kaya sialo nak kaden cilok sedangnya dia itu lalu soal lahir dia takui benar kan kadenya upaya bapak ibu nampak dia rumah dari jauh nyodakian rumah tu nyopanjik rumah tu naik kata atok rumah katiko atok rumah mulai buka. Nampak ada palusi sedang bersimpuh duduk membaca ayat Al-Quran. Anak juga baca bapak ibu.
nyobaco surah Al-Hadid. Apa ayatnya? Alam ya'ni lilladzina amanu an takhsha qulubuhum bi dzikrillah. Ayat kau dibaca dari Pak. Juga apa yang diketeh Pak. Mandangan ayat itu langsung tagak bulu kudu ayo matu langsung berlinang. Apa arti ayat itu Bapak Ibu? Apakah belum tiba masanya bagi orang yang beriman tersentuh hatinya untuk taat kepada Allah? Bila jualai la 60 muya, la 50 muya, la 70 muya, bila jualai manangih budal bediat bago langsung nyotutui atau rumah nyoturun ke bawah nyo langsung tanya ayi matu mengadir bertaubat kepada Allah langsung berjanji kepada Allah tidak akan melakukan perbuatan itu lagi. Dalam keadaan itu Bapak Ibu lalu kapilah dagang Allah sampai di sekolah kau jangan tahu lagi. Kalau tahu beko awak basua dek si pudel, malah saya ada. Ngandangan itu kan luas pudel tadi Bapak ini. Yang sedang menangis itu. Wahai kabilah dagang, ikut sepudel. Orang tak kacau. Mulai malam hari ini saya tidak merampok lagi. Saya sudah bertaubat kepada Allah. Kamu aman lalu semuanya. Bapak Ibu, gara-gara mandangan bacaan ayat suci Al-Quran. Ikulah kata Allah. Wa iza quri'al Quran fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Apabila Al-Quran dibacakan maka dengarkanlah, simak baik-baik agar kamu mendapat rahmat. Bapak Ibu, apalagi itu adalah bulan Ramadan. Bulan Ramadan ikini ko lah masuk malam final Pak Bu. 10 hari yang pertama ko babak penyisihan Pak. Peserta banyak. 10 hari kedua mulai babak semifinal lah Pak Kugang sini. 10 malam yang ketiga ikut final. Kalau final ko peserta nak kagak ko Pak. Tinggal nang dago-dago benanya. Makanya sah semakin kau juang semakin maju kan kau. Ya kan? Mudah-mudahan sekolah dah. Itu kan ditampil aku. Bapak Ibu rahimahullah, maka kecil Nabi 10 hari yang terakhir bulan Ramadan ini adalah kesempatan turunnya malam Lailatul Qadar. Sebab Al-Quran itu turun pada malam Lailatul Qadar. Kecil Nabi carinya 10 hari yang terakhir pada malam-malam ganjil 21, 23, 25, 27, 29. Kini kok Bapak Ibu akan puasa mulai berbeda-beda. Buatan duanya gitu banyak. Orang yang itu tidak mungkin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.